Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sidoarjo menggelar aksi di kantor DPRD Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi dimulai dengan konvoi, kemudian berorasi di depan gedung DPRD Sidoarjo. Dalam aksinya, mahasiswa menolak Undang-Undang TNI yang telah disahkan DPR dan pemerintah. Mahasiswa menilai undang-undang ini berpotensi membuat militer menguasai rakyat dan berada di atas warga sipil. Massa juga membakar ban di tengah jalan. Sejumlah mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD dan bersitegang dengan petugas. Namun aksi kembali kondusif setelah Kapolres dan Ketua DPRD Sidoarjo menemui mahasiswa. Apa yang kita sampaikan hari ini adalah sejumlah keresahan masyarakat yang hari ini terjadi, Pak. Banyak kemungkinan terjadinya perubahan sipil yang sebetulnya sipil itu ada di atas dari militer, tapi hari ini supremasi sipil itu akan hilang karena banyak pasal-pasal dari UU TNI yang hari ini disahkan itu sangat mencederai kita. Aksi mahasiswa ini akhirnya bubar setelah mahasiswa beraudiensi dengan sejumlah anggota DPRD Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Bapak dan Bapak tadi tentunya. Setelah melakukan penyelidikan sepekan terakhir, tim penyidik Detasemen Polisi Militer Lampung menetapkan 2 anggota TNI sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kopda Basarsyah ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan terhadap 3 anggota polisi hingga tewas dan dijerat dengan pasal 340 jungto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan Peltu Yelubis ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian sabung ayam dan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian. Kedua tersangka kini ditahan di Detasemen Polisi Militer Lampung. Pelaku penembakan adalah Kopda B dan yang bersangkutan sudah mengakui menembak 3 korban itu. Untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka Peltu YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Penembakan yang dilakukan Kopda Basarsyah menyebabkan 3 anggota polisi terbunuh. Ketiganya adalah AKP Anumerta Lusianto, Kapolsek Negara Batin Aibda Anumerta Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribtu Anumerta M. Galib, anggota Polres Waikanan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Polda Lampung telah menetapkan seorang warga sipil berinisial Z dalam kasus judi sabung ayam yang menyebabkan 3 anggota polisi meninggal. Z merupakan pelaku sabung ayam yang diduga sering berhubungan dengan aparat. Dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang, dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. Sudah jadi tersangka jenderal, Jet itu. Kenapa? Yang jelas keberadaannya berada di TKP clear. Ya, pemirsa, keluarga anggota polisi yang menjadi korban penembakan di Waikanan, Lampung menemui pengacara Hotman Paris di Jakarta. Mereka datang untuk mencari keadilan. Dalam pertemuan dengan keluarga korban penembakan, Hotman Paris mengatakan istri dari AKP Lusianto dan Bribka Petrus tidak hadir di Jakarta. Mereka dicegah datang ke Jakarta karena akan ada Kapolri ke Lampung untuk bertemu keluarga korban.
Pertama ibu ini. Kepada Hotman, keluarga korban menjelaskan mengenai sosok Anggota ketiga Polres. korban ke Oke, itu Hotman yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya. Ini hadir Ibu kakaknya. Kakak kandung dari almarhum. Ya, jadi yang hadir di sini diwakili terkait dengan dua korban, istri dari Kapolsek. Ya, saya udah bikin video barusan. Istri dari Kapolsek mau berangkat ke sini kemarin. Ya. Katanya dicegat di jalan. Ya. Dicegat di jalan oleh oknum. Oleh siapa yang cegat? Coba ceritakan dulu. Jadi tadi malam itu Ibu Kapolsek dengan istrinya almarhum. Istri almarhum. Istri almarhum Pak Kapolsek dan istri almarhum Pak Petrus itu sudah melakukan perjalanan menuju Jakarta. Namun di tengah perjalanan mereka dipaksa untuk kembali lagi dengan alasan bahwa akan ada kunjungan Pak Kapolri. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan. Tapi lagi-lagi mereka dikejar oleh oknum anggota Polsek Buai Madang, Polres Oki Timur, Sumatera Selatan. Dan akhirnya mereka kembali lagi lah, terpaksa ikut kembali ke rumah. Dan sampai pagi rumah mereka masing-masing dijaga oleh anggota Polsek. Yang sebelumnya tidak pernah. Jadi dua istri dari almarhum Kapolsek sama almarhum Pak Petrus tidak diizinkan oleh oknum aparat kepolisian untuk datang ke Jakarta. Alasannya karena Kapolri mau datang hari Rabu, kami nggak tahu, dan kami juga tidak mempersoalkan alasannya apa. Cuma sangat disayangkan mereka kan punya hak ajasi untuk memperjuangkan penegakan hukum atas suaminya yang meninggal. Kenapa harus dicegat gitu di jalan, dan kenapa rumahnya ditungguin, ya? Jadi dua istri dari almarhum, dua almarhum tidak bisa hadir. Sedangkan yang satu kan masih bujangan, yaitu Galip, ya, ibunya yang hadir. Oke. Dan untuk kami mencari keadilan atas almarhum adik saya AKP Anumerta Rusianto SH. Dia adik bungsu saya, adik yang mempunyai kakak perempuan 4. Saya mbaknya yang nomor 3. Kebetulan adik saya itu sangat dekat sekali sama saya. Karena adik saya menganggap saya sebagai pengganti almarhum ibu. Adik saya baru dibawa pulang. Betapa hancurnya kami yang berapa bulan. Anaknya 1 tahun tidak bertemu karena dia tugas Kapolsek di negara batin, di daerah terpencil, di Waikanan. Saya 3 malam, sebelum kejadian ini saya 3 malam tidur di negara batin. Karena adik saya minta, Kak, katanya Mbak, tolong tidur di rumah dinas saya di Kapolsek Waikanan. Saya ada videonya 2. Kebersamaan saya dengan adik saya diajak jalan-jalan di tempat dia dinas. Ada 2 videonya. Ketika kami sedang menunggu dari hari Senin sampai hari ini, 9 hari, belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Sedangkan adik saya itu polisi Kapolsek 31 tahun. Dia mengabdi sebagai polisi. Adikku itu tidak neko-neko. Anda tahu sendiri sudah viral, adik saya miskin. Dia tidak punya rumah yang mewah. Kenapa adik saya setelah meninggal kubur di bulan suci Ramadan? Perintah atasan supaya membuburkan sabung ayam, adik saya gugur. Setelah gugur difitnah dengan bermacam-macam. Fitnah, itu fitnah, bukan nyata. Tolong Pak, tolong. Saya menuntut keadilan adik saya.
Saya minta diadili. Seadil-adilnya karena nyawa adik saya sudah tiada. Tolong. Ya, cukup. Jadi ibu datang sesudah 9 hari ya? Ya. Hari H itu sudah datang, Pak. Kenapa? Hari pertama udah datang malam yang Enggak, maksudnya sesudah 9 hari kok belum ada tersangka begitu kan? Betul, Pak. Padahal sudah ngaku yang menembak. Iya. Terus gimana dari anaknya, putrinya Pak Kapolsek mau ngomong apa, silakan? 1 tahun saya nggak ketemu bapak saya. Karena beliau kan dinas di negara batin yang memang daerahnya lumayan terpencil. 1 tahun saya nggak bertemu bapak saya pulang bapak saya sudah kaku di ruang otopsi. Saya anak satu-satunya. 1 tahun saya mau pulang, bapak saya udah nggak ada. Ibu tahu kejadian penembakan apa yang ibu dengar? Apa katanya turun dari mobil ditembak, gimana? Yang kamu dengar apa? Kebetulan bapak saya kan diperintah, Pak, dari Polres, pihak Polres untuk membubarkan sabung ayam tersebut. Bapak saya menggunakan mobil pribadi bersama dengan anggota Polsek dan dengan anggota Polres itu datang untuk menggerebek sabung ayam tersebut. Bapak saya memang di paling depan, Pak. Saat bapak saya keluar, bapak saya langsung ditembak. Langsung ditembak begitu turun dari mobil. Ya, saya dengar seperti itu, Pak. Begitu ya. Saya mau keadilan yang seadil-adilnya untuk ayah saya. Ayah saya sudah meninggal masih difitnah, Pak. Fitnah soal apa? Soal setoran, apapun itu. Saya tidak peduli hal itu, Pak. Saya cuma mau keadilan buat ayah Oke. saya, Pak. Jadi ini untuk diketahui bahwa Hotman 911 tidak akan mencampuri apakah ada setoran sebelumnya atau permainan uang di judi ayam tersebut. Kami tidak akan masuk ke ranah sana. Nggak usah ada pihak-pihak yang ketakutan. Kami hanya memperjuangkan agar hukum diberlakukan, agar tersangka segera ditetapkan. Ya, mengenai tuduhan ada setoran, ada ini, kami tidak akan mencampuri. Kira-kira begitu. Begitu masuk ruang otopsi, saya diizinkan masuk gitu. Saya lihat adik saya udah kaku di atas meja gitu ya. Di meja itu udah kaku. Saya ingat ayah saya sebulan yang lalu juga kaku di rumah, baru meninggal di tanggal yang sama. Jadi bapaknya almarhum juga baru meninggal. Ya, 1 bulan lalu. Ya, jadi 2 meninggal dalam satu keluarga nih. Ya. Padahal adik saya itu andalan keluarga, harapan keluarga besar kami. Saya hancur banget lihat adik saya kaku di atas meja otopsi itu. Tapi yang mau gimana lagi, ini memang kejadiannya seperti ini. Cuman yang saya miris, sudah 9 hari loh adik saya terbaring di makam. Kami keluarga belum tahu siapa pembunuhnya. Bahkan kami hanya melihat potongan dari video amatir, bukan dari video resmi loh. Video amatir dari warga sekitar, ini orangnya gitu. Dan itu kan nggak resmi gitu loh, Kak, gitu. Jadi kami ini keluarga bertanya-tanya, ini adik kami udah 3 hari udah lewat, 7 hari udah lewat, bahkan sampai udah 9 hari, kita nggak tahu siapa yang bunuh adik saya, siapa yang bunuh anak dari ibu saya, kita nggak tahu gitu. Kami bingung, kami mau nanya ke siapa. Saya bingung, apa saya mau datang ke Denpom sih, saya nggak tahu gitu. Ya. Jadi ya kami hanya menunggu gitu. Makanya kami datang ke Jakarta untuk meminta tolong kepada Bapak Hotman Paris dan tim agar bisa membantu kami untuk mencari keadilan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan menarik. Tadi waktu kita ketemu, putrinya Kapolsek mengatakan, benar nggak begitu turun dari mobil langsung ditembak? Benar nggak begitu? Yang Anda dengar? Kalau yang saya dengar, bapak itu parkir dulu mobilnya kurang lebih beberapa meter dari tempat kejadian. Itu bapak jalan bersama anggota yang berada di satu mobil dengan bapak. Itu kebetulan bapak di paling depan. Yang saya dengar itu bapak langsung ditembak dan itu bapak langsung lumpuh. Langsung tembakan langsung jatuh gitu ya? Iya, karena bapak ditembak di dada kanan. Dari hasil otopsi itu pelurunya yang di dada kanan itu proyektilnya itu ditemukan di rongga dada kiri.
Lalu anggota bapak itu yang saya dengar, yang Pak Petrus itu setelah melihat bapak saya sudah ditembak terjatuh, itu dia memohon kepada yang nembak sudah gitu. Dan Pak Petrus ditembak dari. Jadi orang yang memohon agar jangan ditembak, malah ditembak lagi. Iya, di matanya, Pak. Itu siapa tuh? Pak Petrus, Pak. Petrus di matanya ditembak. Iya, Pak. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Militer membacakan vonis kepada 3 prajurit TNI AL, pelaku penembakan bos rental mobil hingga tewas. 2 dari 3 terdakwa divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang lainnya dihukum 4 tahun penjara. 2 terdakwa yang divonis penjara seumur hidup yakni Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo selaku terdakwa 1 dan Sertu Akbar Adri selaku terdakwa 2. Keduanya dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Ilyas serta diyakini terlibat penadahan. Sementara terdakwa lain bernama Rafsin dituntut 4 tahun penjara atas keterlibatannya dalam penadahan. Selain diberikan hukuman penjara, ketiga prajurit TNI AL tersebut juga dipecat dari Dinas TNI. Ya, jelang Hari Raya Idul Fitri, fenomena organisasi kemasyarakatan meminta tunjangan Hari Raya kepada pengusaha kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di media sosial, dan tidak sedikit mereka meminta THR dengan cara memaksa. Fenomena ormas meminta uang tunjangan Hari Raya ke para pelaku usaha besar atau kecil kerap terjadi jelang Lebaran. Tak jarang permintaan THR justru menjurus pada aksi kejahatan, mulai dari pemerasan hingga pengancaman. Seperti halnya di Bekasi, seorang pria mengaku sebagai jagoan Cikiwol harus mendekam di balik jeruji usai memalaki sebuah perusahaan. Terjadi juga di Kabupaten Bekasi, pria yang mengenakan seragam aparatur sipil negara juga meminta THR kepada pedagang di Pasar Induk Cibitung. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menilai permintaan tunjangan Hari Raya oleh organisasi masyarakat kepada pengusaha bukanlah hal yang perlu dipersoalkan. Lebih lanjut, Wamenag menambahkan bahwa terkadang ormas-ormas tersebut memang mendapatkan THR, namun ada kalanya mereka tidak menerima. Saya kira itu fenomena budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala, nggak perlu kita persoalkan. Ya mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, dan sebagainya. Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, gitu juga. Banyak warga yang menganggap fenomena minta THR ini menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi pelaku usaha dan ormas bukan kategori yang wajib diberikan THR. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, jelang Hari Raya Idul Fitri, marak aksi premanisme kepada para pengusaha untuk meminta uang tunjangan Hari Raya. Terkait hal tersebut, Pemprov Jawa Barat berencana membentuk Satgas Premanisme. Jelang Lebaran 2025, ramai aksi premanisme di tengah masyarakat. Terlebih di media sosial, tampak organisasi masyarakat melakukan pengancaman dan pemaksaan terkait tunjangan Hari Raya kepada perusahaan maupun instansi pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membentuk Satgas khusus terdiri dari anggota TNI Polri yang disiapkan untuk memberantas keberadaan preman meresahkan. Saya paham bahwa hari ini banyak sekali surat-surat THR dari berbagai kelompok, apakah itu ormas atau LSM yang meminta tunjangan Hari Raya. Untuk itu saya sampaikan, abaikan saja, tidak usah diberi. Apabila mereka melakukan intimidasi, dilaporkan saja, karena seluruh aparat kepolisian di berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat sudah berkomitmen untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap berbagai pihak yang mengancam dan mengganggu ketenangan masyarakat, termasuk ketenangan investasi. Sebelumnya viral di media sosial surat edaran yang diduga dikeluarkan oleh pengurus salah satu RW di Jembatan 5 Jakarta Barat.
Surat tersebut berisi permintaan uang tunjangan Hari Raya Lebaran sebesar Rp1 juta kepada para pengusaha yang menggunakan lahan parkir. Menanggapi kasus tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Rano Karno menyebut memungut THR tidak boleh dilakukan. Ia meminta seluruh pengurus RT dan RW di Jakarta tidak meminta THR atau pungli kepada warga. Cuman begini, kita mesti paham, maaf nih, RT, RW saya juga mengeluarkan edaran. Untuk apa? Misalnya untuk lebaran satpam. Itu sih normal gitu, tapi juga ada ketentuan, jangan gila-gilaan, nggak boleh itu. Kayak petugas sampah, tukang sapu, di komplek-komplek pasti begitu, pasti dikolek dari ya. Usai viral, pengurus RW yang meminta THR meminta maaf dan menarik surat edaran. Peningkatan jumlah penumpang di stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 30% dari hari biasanya. Jika di hari biasa rata-rata penumpang sekitar 10.000, jelang Lebaran ini penumpang naik meningkat menjadi 15.000 penumpang. Tiket Lebaran di Daop 6 Yogyakarta telah terjual 290.000 tiket atau 71% dari kapasitas yang disediakan. Daop 6 Yogyakarta dalam momen Lebaran akan memberangkatkan total 36 kereta api setiap harinya. 25 kereta api di dalamnya merupakan kereta api reguler. Daop 6 Yogyakarta sudah mulai menunjukkan peningkatan keberangkatan, di mana hari ini kami memprediksi memberangkatkan sebanyak 15.000 pelanggan. Ini meningkat 30% jika dibandingkan dengan hari Senin biasa, di mana rata-rata kami memberangkatkan 10-11.000 pelanggan. Adapun untuk pantauan tiket Lebaran, pada hari ini sudah terjual total sebanyak 290.000 tiket atau 71% dari kapasitas yang kami sediakan, yaitu sebanyak 411.000 tiket. Para penumpang yang mudik lebih awal rata-rata merupakan mahasiswa yang telah libur kuliah dan ingin berkumpul dengan keluarga lebih lama pada momen-momen Lebaran. Mudik lebih awal karena apa Mas? Karena pengen ketemu keluarganya sih Mas lebih awal, karena juga udah libur kan di kampus, jadi pulang. Sementara itu, tiket arus balik di stasiun Tugu Yogyakarta telah terjual 90% dan diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 6 April mendatang. Ya, sementara itu 6 hari jelang Lebaran, pemudik yang menggunakan sepeda motor sudah meramaikan Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Ya, volume ini sedikit berkurang apabila dibandingkan dengan situasi pada malam hari ataupun pada saat dini hari. Pasalnya pengendara roda 2 yang akan pulang kampung biasanya melakukan perjalanan saat malam hari untuk menghindari cuaca panas. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui situasi terkini arus mudik Lebaran 2025, kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Gerbang Tol Cikatama Karawang, Jawa Barat, dan Indra Setiabudi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Salam Rahmat terlebih dahulu. Baik, Salam, bagaimana situasi lalu lintas terkini di sana? Ya, Randy dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70 menuju ke gerbang tol Cikampek Utama 1 saat ini terpantau ramai lancar. Tentu berbeda situasinya memang kalau kita bandingkan pada hari kemarin yang arus lalu lintasnya ini jauh lebih lengang karena memang animo masyarakat ini lebih tinggi untuk melakukan perjalanan mudik saat waktu gelap, terutama dimulai dari waktu berbuka puasa hingga dini hari karena memang masyarakat ataupun juga pemudik ini untuk menghindari panas terik matahari ataupun juga titik-titik kemacetan di sejumlah tempat begitu. Dan jumlah ini nantinya bakal terus meningkat seiring nantinya untuk puncak arus mudik sendiri di arus mudik Lebaran 2025 di tol Cikampek Utama nantinya akan terjadi pada tanggal 28 hingga 30 Maret mendatang. Sementara itu nantinya untuk mengurai kemacetan rencananya penerapan rekayasa lalu lintas
dengan menggunakan skema one way, ganjil genap dan juga kontraflow akan diberlakukan mulai tanggal 27 hingga 30 Maret mendatang, di mana untuk kontraflow sendiri nantinya akan dimulai dari kilometer 40 hingga kilometer 70, nantinya juga akan dilanjutkan dengan skema one way atau satu arah yang dimulai dari kilometer 70 hingga kilometer 414. Sementara untuk nantinya penerapan rekayasa lalu lintas dengan ganjil genap akan diberlakukan dari mulai kilometer 47 hingga kilometer 414. Dari pihak PT Jasa Marga juga memberikan diskon potongan tarif tol begitu sebesar 20% yang masih akan berlaku hingga tanggal 28 Maret mendatang. Dari pihak PT Jasa Marga maupun juga dari pihak kepolisian begitu juga menghimbau bagi para pemudik yang hendak melintas di jalur Cikampek Utama 1 ini agar memastikan saldo e-tolnya ini cukup agar nantinya tidak menimbulkan titik-titik kemacetan terutama di gardu tol di Cikampek Utama 1 ini yang memang ini acap kali menjadi tersendat karena banyaknya pemudik ataupun juga pengendara yang saldonya kurang ketika melakukan tapping di gardu tol Cikampek Utama 1 ini. Reni. Baik, terima kasih Salam, dan kemudian kita menuju ke Pelabuhan Merak. Ada Indra Setia Budi di sana. Indra, selamat malam. Bagaimana kondisi Pelabuhan Merak saat ini? Apakah sudah ada peningkatan? Ya, selamat malam Reni dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi malam hari. Memang setiap hari, beberapa hari kami melaporkan saat ini memang terpantau cukup ramai sekali. Dikarenakan memang kebanyakan masyarakat ini lebih memilih berangkat pada malam hari hingga dini hari. Karena untuk menghindari panas yang cukup terik di kawasan Pelabuhan Merak, Banten ini. Dan selama ini kami bisa informasikan data dari periode 2021 Maret 2025 hingga hari ini setidaknya SDP mencatat sebanyak 200.000 lebih kendaraan, maksud kami 200 lebih penumpang sudah berangkat dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Sementara terkait dari kendaraan sendiri sebanyak 45.000 kendaraan sudah bertolak melalui Pelabuhan Merak Banten ini menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan kalau kita informasikan juga Reni dan juga pemirsa bahwa terkait puncak arus mudik di kawasan Merak Bakauheni, di Merak Banten ini akan terjadi H-3 tepat tanggal 28 hingga 29 Maret 2025, yang mana sejumlah rekayasa ataupun skema prosedur akan dilakukan oleh ASDP maupun juga pihak terkait maupun juga pihak dari kepolisian, yang mana nanti pihak ASDP akan menambahkan jumlah kapal yang semula hanya 25, ini nantinya akan dioperasikan sebanyak 36 kapal untuk mencukupi kebutuhan para masyarakat yang akan ingin mudik ke kampung halamannya melewati Pelabuhan Merak Banten menuju Bakauheni Lampung. Dan kalau kami informasikan juga terkait juga kepolisian nantinya juga yang masih bersifat situasional dan nantinya akan melakukan sistem ganjil genap yang akan diberlakukan ketika suasana ataupun sudah mulai padat, dan nantinya kontraflow ini akan berlaku pada tol di Tangerang menuju Merak. Selain itu juga dapat kami informasikan juga untuk mengantisipasi lonjakan, pihak ASDP juga mengalihkan sejumlah kendaraan. Ini pemudik akan kendaraan bermotor maupun juga truk akan dialihkan menuju Pelabuhan Ciwandan untuk mengurai kepadatan di area, sehingga pada tempat saya melaporkan saat ini hanya berlaku untuk kendaraan pribadi saja, Reni dan juga pemirsa, yang mana nanti ASDP menghimbau bagi masyarakat nantinya untuk sebelum melakukan keberangkatan sudah berada di area tempat tunggu di Pelabuhan Merak Banten sebelum melakukan perjalanan menuju Bakauheni Lampung. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Indra dan juga Salam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan kita akan beralih ke informasi lain, pemirsa. IPT Pertamina Persero memberangkatkan 5.000 pemudik untuk berlebaran di kampung halamannya melalui program Mudik Bareng Pertamina 2025. Sebanyak 121 bis diberangkatkan menuju 23 kota tujuan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. 2025 Harmoni Merangkai Energi 3, 2, 1. Program Mudik Bareng Pertamina 2025 bertajuk Harmoni Merangkai Energi ini merupakan kegiatan tahunan sebagai apresiasi untuk masyarakat dan pekerja Pertamina. Pertamina meningkatkan jumlah pemudik hingga 25%
Dibanding tahun 2024, sebanyak 4.000 pemudik menjadi 5.000 pemudik dengan 23 kota tujuan, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pemudik selama perjalanan, seluruh armada dan pengemudi telah melalui pemeriksaan kelayakan dan kesehatan. Mudik gratis ini diharapkan beban ekonomi masyarakat bisa terbantu ya, karena acara ini diselenggarakan secara gratis, kemudian membantu pemerintah juga dalam hal pengaturan lalu lintas, karena jika semua moda transportasi massal dikerahkan begitu ya, otomatis akan mengurangi lalu lintas yang di jalur mudik yang akan dilalui oleh jalur pemudik. Agenda ini adalah wujud nyata dari Pertamina sebagai bagian dari BUMN untuk mendukung mudik tahun 2025. Selain itu, peserta juga dilindungi oleh asuransi jiwa dari Pertalife dan asuransi mudik dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk yang merupakan anak usaha Pertamina. Pertamina juga menyediakan berbagai fasilitas antara lain ruang laktasi, musola, area bermain anak, area pijat, potong rambut, cek kesehatan, serta hiburan. Dan kita juga paling banyak terima kasih atas penyelenggaraan mudik bareng bersama Pertamina. Semoga kesananya sudah sukses. Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.